Ya, alhamdulillah tuan-puan kita dah masuk di bahagian kedua. Ini terkait daripada pacu jalur Puan Siska. Betul, apa Puan K ya. Ya cik tuan-puan semua, ini anggota DPRD Riau asal daerah pemilihan Inhu Kuansing, ini Bapak Mardianto Manan. Ini khawatir atau bimbang nih K ya. Ini masalah pembabatan hutan di Riau yang akan berakibat musnahnya tradisi pacu jalur ini dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Iya, jadi memang satu kekhawatiran ya Puan Siska ya. Betul. Karena tuan-puan kenapa khawatir beliau, karena bahan baku pohon ini takutnya tak tersedia lagi ya untuk membuat pacu jalur dia sendiri ya. Macam mana kabel lengkapnya tuh? Kita tengok bersama. Anggota DPRD Riau asal daerah pemilihan Inhu Kuansing, Mardianto Manan, miris mengetahui pemerintah akan mengampuni pelaku perambahan tanpa izin seluas 1.444.800 hektar hutan di Riau. Pengampunan tersebut diketahui melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Legalisasi pembabatan hutan di Riau akan berakibat musnahnya tradisi pacu jalur dalam kurun waktu 10 tahun mendatang kerana bahan baku pohon untuk membuat jalur tak tersedia lagi. Kerana jalur dibuat dari jenis kayu tertentu dan kerana syarat membuat jalur itu tidak boleh kayu yang disambung. Kayunya itu hanya didapat di hutan lebat dan basah di Kuansing. Ia memprediksikan lebih kurang 10 tahun lagi pacu jalur di Kuansing musnah kerana tidak ada keberpihakan pemerintah dalam pengelolaan hutan secara elok dan terpadu. Politisi PAN ini menyebut 1,4 juta hektar lahan yang akan dilegalisasi tersebut sebelumnya terindikasi kawasan hutan tanaman industri dan kebun sawit ilegal. 10 tahun lagi, pacu jalur di Kuansing akan musnah. Alasan? Alasannya saya melihat dengan tren yang ada sekarang, tidak ada keberpihakan pemerintah tentang pengelolaan hutan secara elok dan terpadu. Hari ini 1,4 juta hektar yang akan dilegalisasi, yang dulunya terindikasi kawasan-kawasan HTI dan sawit yang dibangun di kawasan lindung, tapi hari ini akan dimaafkan lewat Undang-Undang Cipta. Alasan keterlanjuran akan diurus bahwa itu akan disahkan dari kawasan lindung merubah jadi kawasan budidaya. Kalau ini terjadi, kalau kawasan ini sudah dulu menjadi kawasan yang hutan terbatas, lalu kawasan lindung, lalu dengan adanya Undang-Undang CK ini, lalu dengan prinsip keterlanjuran, lalu dirubah menjadi kawasan budidaya, makanya alasan saya tadi, kalau ini tetap akan terjadi dengan mulus perubahan itu, sama aja menghalalkan orang mencuri yang begitu banyak, disahkan dengan stempel Undang-Undang CK, kemudian hutan itu dianggap tidak ada lagi. Maka dari itu sumber untuk membuat pacu jalur itu dari kayu-kayu yang berasal dari kawasan-kawasan hutan tadi. Makanya saya memprediksi kalau ini tetap dibiarkan, pembiaran keterlanjuran ini diakomodir dan diampunkan oleh negara, bahwa dulu lindung menjadi budidaya, maka jalur 10 tahun lagi di Kuansing akan musnah, tak ada lagi. Karena bahan baku tak ada lagi. Dengan dalih keterlanjuran lahan yang dulunya kawasan lindung tersebut akan dijadikan kawasan budidaya. Ini sama saja menghalalkan orang mencuri hutan yang begitu banyak. Disahkan dengan stempel Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian hutan itu dianggap tidak ada lagi. Fresti Boshalayonda dan Randi Syaputra melaporkan.